Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini gue mau bahas sama teman-teman ya, kenapa gue menciptakan program yang namanya Miliarder Boy Security Investment. Nah, buat teman-teman banyak nih sekarang lagi kasusnya tuh perusahaan-perusahaan pada pilot, terus juga banyak investasi bodong, khususnya kemarin banyak yang kena Indosuria gitu ya. Terus akhirnya nasabahnya dibayar per bulan itu cuman 100.000 gitu ya. Ya sebenarnya nggak salah juga gitu, karena memang yang namanya simpan pinjam, utang piutang itu masuknya perdata. Jadi banyak orang tuh yang nggak tahu tentang ranahnya perdata dan pidana. Jadi ketika teman-teman masuknya ranahnya perdata, mau itu ngutangin orang atau minjemin orang atau menabung atau apapun itu yang mengarahkan dirinya itu perdata, otomatis dia bisa ketika di pengadilan itu ya dia membayar tapi dengan semampunya. Contoh misalnya ketika gue punya utang sama seseorang dan akhirnya masuk ranah pidana ranah pengadilan dan akhirnya kita mau membayar, tapi masalahnya kita nggak mampu, misalnya 10 juta per bulan nggak mampu, kita hanya mampu 100.000 per bulan. Padahal nasabah di situ tuh ada yang investasi kurang lebih sekitar 5 miliar, 10 miliar ya. Kalau dibayar 100.000 per bulan kan kalau menurut gue rugi gitu ya. Terus juga ini ada juga ya teman-teman, coba kita lihat ini salah satunya Ko Arnold, Chef Arnold korban investasi bodong. Ini di luar dari investasi lain ya, khusus ini Chef Arnold ini adalah salah satu juri acara televisi, diketahui menurut komentar kasus investasi bodong koperasi simpan pinjam Indosuria. Nah, tapi bukan dia melalui, melainkan anggota keluarganya yang mencapai puluhan miliar. Ya, terjadi di Indonesia kurang lebih 23.000 nasabah ya, total kerugian sampai dengan 106 triliun. Jadi kurang lebih itu Indosuria itu muncul tuh sekitar 2017 atau 2018 ya, itu mulai boomingnya gitu ya. Terus update terbaru diketahui bahwa bos KSP yaitu melakukan perbuatan sebagai tindak perkara perdata bukan pidana ya. Jadi di dalam kasus yang terjadi itu masuknya ranah perdata bukan pidana. Nah, kalau misalnya ranah perdata, otomatis uangnya itu dikembalikan dengan ya bukan investasi bodong namanya, bukan masuk investasi bodong, karena modalnya dikembalikan. Dia ada ini apa namanya, ada etikat baik untuk membayar. Makanya kalau menurut gua bukan investasi bodong, cuman membayar. Masalahnya bayarnya tuh katanya 100.000 per bulan per nasabah seperti itu. Nah, buat teman-teman, itu kenapa gua menciptakan yang namanya Miliarder Boy Security Investment, di mana program ini melindungi modal investasi kalian. Untuk buat teman-teman, coba share ke teman-temannya gimana caranya dari tahun 2016 tidak pernah rugi investasi, karena setiap investasi itu dikasih proteksi dan juga garansi modal. Jadi contoh nih, modal gua 1 miliar. Nah, modal 1 miliar itu gua kasih proteksi, biasanya ada biaya proteksi misalnya 30% sampai 50%. Ya, tergantung teman-teman, semakin besar biaya proteksinya semakin bagus. Tapi bisa teman-teman biaya proteksinya 30% dari modal. Contoh misalnya modalnya 1M, teman-teman keluarkan dana 30%, 300 juta untuk biaya proteksi. Nah, proteksi itu ada yang pakai bank garansi atau teman-teman pakai yang namanya proteksi garansi, entah apapun itu ya, entah itu aset atau apapun, aset real ya. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman masuk aja di VIP grup 2, tapi ini kisi-kisi. Nah, banyak dari nasabah-nasabah gue memakai program ini ya. Jadi gue sisihkan duit gue untuk proteksi, sisanya buat investasi. Tujuannya buat apa sih teman-teman? Tujuannya ya supaya ketika kita investasi itu aman dan nyaman gitu. Jadi selama 2016 gue nggak pernah rugi, bahkan 1 rupiah pun gue nggak pernah rugi. Karena apa? Ketika yang namanya bisnis itu ada yang namanya untung sama rugi pasti. Kalau untung terus pasti ada ruginya. Rugi terus pasti ada untungnya. Nah, untuk menghindari kerugian itu biasanya ada yang rugi 20%, 80%. Terus kalau misalnya drop, rugi, dan kita butuh waktu untuk kembali modal. Jadi di dalam bisnis atau investasi itu yang paling resiko rugi
mungkin kita bisa balikin modal lagi, cuman itu butuh waktu. Jadi kita kalah di waktu aja ketika kita rugi. Nah, karena itu gue membuka program setiap investasi di perusahaan gua atau di bisnis gua itu nasabah-nasabahnya tuh wajib pakai proteksi, ya wajib pakai proteksi, entah itu farmasi, entah itu ekspedisi, properti, terus juga startup, terus investasi kan gua ada beberapa bisnis ya, terus ada yang namanya investasi seperti waralaba, seperti salah satunya Indomaret, terus juga skincare, terus juga suplemen gitu ya. Kita ada beberapa produk-produk gitu ya. Kalau farmasi udah ada pasti semua investasi, kurang lebih ada 7 bisnis. Kita juga punya jasa konsultasi pajak dan juga konsultasi untuk bisnis dan investasi. Ya, dari 7 bisnis sampai 7 bisnis itu, setiap orang yang mau berinvestasi di situ, kita selalu menyarankan untuk pakai proteksi atau pakai asuransi. Ya, itu sebabnya kenapa namanya Milliarder Boy Security Investment. Jadi di situ memakai yang namanya dana lindung. Jadi dana lu itu dilindungi oleh proteksi itu. Ya, jadi dana lu misalnya contoh 1M. Terburuk nih, kita ngomong terburuk, ada mengalami kerugian di perusahaan tersebut, minimal modal lu balik deh. Minimal modal lu balik 100%. Jadi modal itu pasti balik 100% karena perusahaan kita yang proteksi. Jadi kita perusahaan orang tiga, teman-teman bebas pilih bisnisnya apa. Misalnya contoh kalian ditawarin untuk bisnis franchise makanan atau franchise minuman atau bisnis apapun ya, nggak harus bisnis itu. Nah, kita sebagai orang tiga itu memberikan fund manager ini memberikan solusi di mana kita memberikan proteksi. Nih, kamu mau nggak kasih proteksi gitu? Sisihkan 30-50% untuk proteksi. Nah, memang kelemahannya itu keuntungan lu jadi sedikit. Misalnya contoh, yang harusnya untungnya 1 juta jadi mungkin 700.000 karena sisanya untuk karena yang modal lu pakai kan 70% kurang lebih. Jadi keuntungan pasti berkurang. Tapi kelebihannya adalah ketika mengalami kerugian, perusahaan kita yang bakalan proteksi modal kalian. Ya, sekarang kalian udah paham kan konsepnya seperti apa. Untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa langsung hubungi admin aja. Bahkan gue lagi buat yang namanya program investasi kripto, di mana teman-teman investasi kripto yang di atas 100 sampai 500 juta itu kita kasih proteksi. Nah, proteksinya itu ada caranya dan itu agak rumit. Jadi teman-teman bisa konsultasi aja dulu. Jadi teman-teman investasi kripto bisa ada proteksinya, bahkan yang berisiko pun itu kita kasih proteksinya, apapun bisnisnya, karena kita orang ketiga yang memberikan solusi security investment, jadi dana lindung kalian. Oke, kalau kayak gitu cukup dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di follow dan subscribe konten-kontenku, semoga bermanfaat. Jangan lupa join Telegram channel aku dan itu free. Jadi semoga buat teman-teman bisa banyak belajar ya, khususnya nanti hari ini aku ada beberapa transaksi, kurang lebih di kemarin udah transaksi ya, itu kurang lebih asetnya kita beli 1,2M. Nah, selanjutnya besok itu hari Rabu, kemarin Senin, hari Rabu ini kita akan transaksi 500 juta. Terus bulan depan kita bakalan transaksi lagi sekitar 1,8M ya. Jadi buat teman-teman, kok bisa sih Milliarder Boy bisa berinvestasi kurang lebih miliaran seperti itu ya, karena gue udah punya konsep dari awal, dari tahun 2016. Untuk di part kedua gue akan sharing ke teman-teman gimana caranya gue membangun bisnis dari 2016, modal dengkul, nggak ada modal, cuman modal puluhan juta, akhirnya gue punya properti kurang lebih nilainya hampir 15M. Semoga nanti di part kedua kita lanjutin, mungkin minggu depan gue akan video lagi. Sukses selalu buat teman-teman guys.